Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Ma'rifatul Insan untuk memenuhi evaluasi tengah semester. Ma'rifatul Insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, Ma'rifatul Insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Secara istilah, Ma'rifatul Insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Dari sekian banyak rahmat atau nikmat pemberian Allah, ada 3 nikmat yang selalu disebut berurutan dalam Al-Quran, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Dengan ketiga nikmat tersebut, manusia menjadi punya harga diri, mudah mendapat ilmu, bisa memilih apa yang diinginkan, dan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, serta dapat memudahkan untuk memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan. Dan manusia juga merupakan makhluk yang dimuliakan atau mukarram. Kemudian manusia adalah makhluk Allah yang mendapat tanggung jawab besar atau mukallaf. Dan manusia juga adalah makhluk Allah yang diberi pilihan atau mukhayyar. Maka sebagai tanda rasa syukur nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pergunakanlah ketiga nikmat tersebut untuk lebih mendekatkan diri, tunduk, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika kita mengingkari dan kufur kepadanya, maka Allah akan mengunci hati kita, pendengaran, dan penglihatan kita, serta akan diberikan azab yang besar. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 7, yang artinya, Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang besar. Bahkan Allah memasukkannya ke neraka jahanam bagi yang lalai atas ketiga nikmat dan potensi tersebut. Sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Hakikatul insan. Hakikat manusia jika dirangkum dari dalil-dalil yang ada, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama adalah makhluk yang diciptakan. Sebagai makhluk, ia diciptakan di atas fitrah Islam sebagaimana makhluk-makhluk lain. Sebagai manusia, dia tidak pernah menjadi malaikat yang tercipta dari cahaya, namun ia juga bukan iblis yang tercipta dari api. Dilihat dari fisiknya, ia termasuk makhluk lemah, memiliki banyak sekali keterbatasan dan kekurangan. Ia juga bodoh, sepandai-pandainya manusia, ia tetap tidak dapat mengetahui rahasia yang belum Allah bukakan untuknya. Ia juga tidak dapat berdiri sendiri, bahkan untuk kelangsungan hidupnya saja, manusia sangat bergantung kepada pihak lain. Kemudian mukarram atau yang dimuliakan. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin ayat 4. Betapapun ia tercipta dari tanah liat atau air yang hina, akan tetapi Allah menghendaki agar ia menjadi makhluk yang mulia. Hanya berstatus sebagai manusia saja, orang sudah dipanggil Al-Mukarram atau yang dimuliakan. Ini menunjukkan kekuasaan Allah yang sangat absolut. Dengan kekuasaannya, makhluk yang tercipta dari tanah itu mendapat tiupan ruh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, Allah juga memberikan berbagai kelebihan padanya. Dalam hal penciptaan, ia diciptakan dengan penciptaan yang paling sempurna. Akal merupakan kelebihannya yang paling istimewa. Bukan hanya itu, alam semesta itu pun Allah tundukkan untuknya. Yang ketiga adalah mukallaf, atau yang diberikan beban. Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Sebagai makhluk yang telah diistimewakan dengan berbagai kelebihan, manusia tidak dibiarkan tanpa tugas dan tanggung jawab. Nikmat penciptaan dan berbagai kelebihan itu harus disyukuri dengan melakukan ibadah secara benar, dengan segala ketundukan dan keikhlasan kepada Allah yang telah memberikan nikmat-nikmat itu kepadanya. Potensi besar yang diberikan kepadanya itu juga dimaksudkan agar ia mampu mengelola bumi ini, mewakili Allah mengatur kehidupan sesuai dengan yang dikehendakinya. Sebagai khalifah,
ia tidak boleh bertindak sekehendaknya. Yang keempat adalah mukhayyar, atau yang bisa memilih. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Quran Surat Al-Insan ayat 3. Kalau Allah menghendaki, manusia diciptakan tanpa akal dan pikiran, sehingga ia tidak dapat memilih apa yang hendak ia lakukan. Keistimewaan hati dan akalnya itu, manusia menjadi makhluk pilihan sehingga ia bebas memilih dan menentukan nasibnya sendiri. Akal dan kebebasan ini sebenarnya adalah ujian. Bila ia menggunakan akal dan hatinya dengan baik, ia akan beriman kepada Allah. Bila ia kemudian sombong dan menutupi nikmat itu, ia akan mengidap kekafiran. Orang kafir adalah musuh Allah. Yang kelima adalah majzi, atau yang diberikan balasan. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan seberat biji zarah pun, niscaya dia akan mendapatkan balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan amal kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan mendapatkan balasannya. Quran Surat Az-Zalzalah ayat 7-8. Keberadaannya sebagai makhluk yang diberi kebebasan untuk memilih itu bukan tanpa konsekuensi. Sesungguhnya, nikmat-nikmat yang telah dia terima sejak awal penciptaan, berbagai kelebihan yang tidak diberikan kepada makhluk lain, dan tugas yang dibebankan kepadanya itu akan diperhitungkan oleh Allah. Usai keberadaan manusia di dunia, Allah akan memberikan balasan secara adil dan proporsional di akhirat, berupa surga atau neraka. Sebagian dari balasan itu kadang diberikan di dunia, satu kebaikan akan mendapatkan balasan 10 kali lipat, atau berlipat-lipat sebagaimana Allah kehendaki. Demikian pula yang buruk, ia akan mendapatkan balasan yang setimpal. Wallahu a'lam. Potensi manusia yang terdiri dari pendengaran, penglihatan, dan hati merupakan instrumen yang diberikan Allah untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dibebankannya. Sebab, dengan semuanya itu, manusia dapat memperoleh kelebihan-kelebihan sehingga dapat menjalankan amanah untuk beribadah dan menjalankan fungsi kehilafahan. Dengan kehilafahan ini, manusia mendayagunakan potensinya tersebut untuk membimbing alam. Bagi mereka yang khianat terhadap segenap potensi yang diberikannya tersebut, ia akan mendapatkan kerugian dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi julukan kepada mereka bagaikan hewan ternak, seperti anjing, seperti monyet, seperti babi, seperti kayu, seperti batu, seperti laba-laba, dan seperti keledai. Manusia dengan segenap potensinya dan kelebihannya harus bertanggung jawab dan menyadari perannya. Tugas yang diberikan sebagai refleksi atas potensi dan kelebihan-kelebihan yang telah diterimanya itu adalah beribadah. Tetapi tidak semua manusia bersedia menerima amanah ini dan sebagian menolaknya. Bagi yang menyadari potensi-potensi yang telah diberikan Allah dan beribadah kepada Allah, maka status khilafah disandangnya. Khilafah bukan berarti pemilik asal, tetapi ia hanya bertindak selaku pemelihara alam yang Allah telah ciptakan. Maka, pendayagunaan alam dan menjalankan fungsi kekhilafahan harus selaras dengan kehendak sang pemilik alam dan tidak menentangnya. Salah satu bukti kekuasaan Allah Ta'ala adalah diciptakannya an-nafs atau jiwa. Ia adalah esensi dalam diri manusia yang bersifat halus, yang dapat merasakan sedih, gelisah, cinta, benci, atau sejenisnya. Tanpa jiwa, badan manusia nyaris tidak ada badannya dengan patung. Allah Ta'ala telah melakukan penyempurnaan penciptaan jiwa manusia, diilhamkan kepadanya jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Sangat beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya dan memupuknya sehingga dapat mencapai kesempurnaan akal dan perbuatan yang membuahkan kebaikan untuk dirinya dan orang lain. Dan sebaliknya, orang tidak beruntung ialah orang yang merugikan dan menjatuhkan diri ke dalam jurang kebinasaan disebabkan melakukan perbuatan maksiat dan menjauhkan amal kebaikan dan akan mendapatkan siksaan di akhirat nanti. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.